Mengenakan kaos putih polos dengan celana pendek berwarna hitam, Gibran Rakabuming Raka mengayuh raket berpasangan dengan Taufik Hidayat. Di kubu seberang, mantan juara All England Haryanto Arbi berdua dengan pemain ganda putri pelatnas Febriana Dwi Puji Kusuma. Cawapres dari nomor urut 2 ini tak butuh waktu lama untuk ngeblend dengan Taufik Hidayat. Bahkan mereka berhasil memberi perlawanan keras melawan pebulu tangkis kaliber Haryanto Arbi dan Febriana. Duel berjalan satu babak hingga akhirnya Gibran terlihat mulai kelelahan. Sedikit meluangkan waktu lah untuk berolahraga dengan para legend. Kenapa badminton, Mas? Kenapa bulu tangkis? Karena saya nggak bisa bulu tangkis. Langsung dipasangin sama Taufik? Iya. Memang jago sih. Nggak pernah main ya. Okay. Saya biasanya futsal sama main bola. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Yang masih ngantuk, ayo cuci muka dulu karena kami telah menyiapkan beragam informasi menarik agar pagi Anda menjadi lebih berisi. Bersama saya Filbus Yonaso, inilah Cakrawala selengkapnya. Ya pemirsa, jadwal Capres dan Cawapres makin sibuk saja. Mereka bertemu masyarakat Indonesia untuk mendengar aspirasi. Dan berikut aktivitas mereka dalam pemilu terkini. Anies tiba di Pasar Minggu Kota Bengkulu. Ia berinteraksi dengan sejumlah pedagang yang ditemui dan juga mendengarkan keluhan pedagang pasar terkait kenaikan harga bahan pokok seperti cabai keriting hingga beras yang melonjak signifikan. Anies juga menyampaikan salah satu program kerjanya untuk kesejahteraan pedagang pasar, yakni program Pasar Amin. Melalui program ini, Anies menjanjikan akses permodalan bagi pedagang kecil yang selama ini sulit dijangkau. Selain menyambangi Pasar Minggu Kota Bengkulu, Anies Baswedan juga dijadwalkan menghadiri agenda lainnya seperti berdialog dengan mahasiswa dan mengunjungi kampung nelayan. Jadi petaninya. Pasangan Capres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar melanjutkan masa kampanye hari ke-9 masih di Provinsi Aceh dengan berdiskusi santai dengan para perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Biren pagi hari tadi di Kafe Sentral Millennium depan Masjid Agung Sultan Jempa Biren. Selain berdialog santai dengan mahasiswa, Caimin juga dijadwalkan melakukan ziarah dan berdoa di makam Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi di wilayah Jangka Biren. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengaku siap mengikuti debat Capres-Cawapres 2024 dengan format apapun. Kalau untuk misalnya formatnya debat yang ulama seperti tahun 2019. Ikut aja, saya ngikut ya. Artinya sebenarnya Mas Ali juga berani nggih misalnya debatnya aturannya saya seperti ngikut aja nggih, makasih. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kegiatan kampanye di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ganjar berkunjung ke Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura dan disambut langsung oleh Sultan Kutai Kartanegara Haji Muhammad Arifin. Uniknya, di tengah tarian Kanjar Kanjur, Ganjar dipersilakan untuk menari bersama para seniman. Perhatikan hal-hal tersebut. Jadi sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri pengajian kebangsaan di Posko Tuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. tidak hanya punishment. Dalam acara itu, Mahfud berdiskusi dengan peserta lain mengenai keislaman dan keindonesiaan. Menghemat sumber daya air. Ada ajaran-ajaran di dalam... Sejumlah tokoh yang terlihat hadir diantaranya Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang juga Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Tuan Guru Bajang TGB Muhammad Zainul Majdi, hingga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rohmin Dahuri. Berikut kami update kondisi dari Gunung Merapi. Pemirsa, di tengah cuaca buruk, tim SAR gabungan tetap melakukan proses evakuasi untuk mencari satu orang pendaki yang masih di atas Gunung Merapi. Sementara jenazah korban yang teridentifikasi telah diserahkan kepada keluarga. Gunung Merapi di Agam, Sumatera Barat masih menyemburkan abu vulkanik.
Tak hanya itu, cuaca buruk masih terjadi sejak semalam dan membuat lokasi pencarian sulit dilewati. Meski demikian, tim gabungan kembali melakukan pencarian. Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik menyatakan ada 50 personel yang dikerahkan untuk mencari 1 orang korban yang masih berada di Gunung Marapi. Hingga saat ini, 74 dari 75 pendaki yang berada di zona berbahaya saat meletusnya Gunung Merapi telah dievakuasi. 23 pendaki diantaranya meninggal dunia. 1 orang yang belum ditemukan dan yang meninggal berjumlah 22 orang. 52 orang dalam keadaan selamat, sebagian ada di rumah sakit dan ada sebagian sudah di rumahnya. Jenazah Serly yang videonya viral saat ia minta tolong telah diserahkan kepada pihak keluarga di Nagari Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Serly. Serly merupakan korban ke-10 yang berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Sumatera Barat. Hingga saat ini, tim DVI Polda Sumatera Barat sudah berhasil mengidentifikasi 16 jenazah pendaki dan telah diserahkan kepada keluarga. Sementara jenazah Serly, salah satu korban erupsi Gunung Merapi yang videonya viral karena meminta tolong, telah ditemukan dan dipulangkan ke kampung halaman. Ambulan yang membawa jenazah Serly tiba di rumah duka di Nagari Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Rabu dini hari. Jasad wanita yang menjadi korban erupsi Marapi ini diserahkan pada keluarganya setelah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Sumatera Barat. Almarhumah menjadi korban ke-10 yang berhasil dikenali. Meski merasakan duka yang mendalam, orang tua melepas Serly dengan tabah. Serly merupakan salah satu korban meninggal dunia akibat erupsi Marapi. Videonya meminta tolong sempat viral di media sosial. Hingga kini, tim DVI Polda Sumbar sudah berhasil mengidentifikasi 22 jenazah atau seluruh korban yang berhasil dievakuasi tim SAR. Jenazah mereka telah diserahkan pada pihak keluarga. Sekarang kita ke berita selanjutnya. Pemirsa, anak-anak pengungsi korban banjir bandang dan longsor di Desa Simangu Lampe, Bakti Raja, Humbahas terpaksa melaksanakan ujian sekolah di posko pengungsian. Pelaksanaan ujian sekolah dilakukan secara jemput bola oleh SMP Negeri 1 Bakti Raja di posko pengungsian kantor camat Bakti Raja. Ujian ini diikuti siswa SMP kelas 7, 8, dan 9. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bakti Raja mengatakan ujian sekolah berlangsung selama 1 minggu. Pihak sekolah pun memfasilitasi lembar jawaban dan alat tulis peserta ujian. Sementara itu, polisi kembali melakukan pemeriksaan terhadap Firly Bahuri, Ketua KPK nonaktif dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Firly Bahuri memenuhi panggilan pemeriksaan kedua sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya di gedung Bareskrim Mabes Polri. Firly terlihat tiba di Bareskrim pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Firly dijadwalkan menjalani pemeriksaan pukul 10 di ruang riksa di Tipikor. Firly tidak menyampaikan keterangan apapun kepada awak media mengenai pemeriksaan hari ini. Meski demikian, kuasa hukum Firly menyampaikan bahwa pihaknya kooperatif dengan kebijakan dari tim penyidik Polda Metro Jaya ataupun tim penyidik dari Bareskrim Mabes Polri. Kita belum tahu. Penggeledahan kemarin Pak, apartemen diduga milik Pak Firly. Nanti sama penyidiknya ya, sama penyidiknya. Ya. Yang penting hari ini kita kooperatif memenuhi panggilan dari pihak penyidik Polda diperiksa di Bareskrim. Itu aja ya. Terima kasih banyak ya. Okay. Polda Metro Jaya sebelumnya telah memeriksa Firly setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly tidak ditahan karena tengah mengajukan pra-peradilan yang baru akan dilakukan sidang pada pekan depan.
Sementara pada Selasa kemarin, Firly Bahuri diperiksa di Dewan Pengawas KPK dan Firly menjalani pemeriksaan selama 2 jam. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK nonaktif Firly Bahuri hari Selasa kemarin menjalani pemeriksaan di Dewan Pengawas Dewas KPK soal dugaan pelanggaran etik. Pemeriksaan berkaitan dengan pertemuan Firly Bahuri dengan pihak berperkara, yaitu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, serta kepemilikan atau pembayaran aset yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Tumpak Panggabean, Ketua Dewas KPK menjelaskan dari pemeriksaan pendahuluan akan berpendapat tentang langkah selanjutnya. Setelah diperiksa ini nanti akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Dalam pemeriksaan pendahuluan itulah nanti Dewas akan berpendapat ini akan dilanjutkan ke persidangan atau bagaimana gitu. Pemeriksaan Firly di Dewas KPK Selasa kemarin berlangsung selama 2 jam. Usai diperiksa, Firly irit bicara dan langsung meninggalkan gedung KPK. Dari berita mancanegara, Israel sepertinya tidak pernah bosan menggencarkan serangannya ke Gaza, Palestina. Hal itu membuat rumah sakit di Gaza kekurangan obat-obatan dan pasokan penting lainnya. Pasukan Israel terus menggencarkan serangannya ke Gaza, Palestina. 6 orang dilaporkan tewas dan sejumlah orang lainnya terluka menyusul serangan udara Israel di kamp pengungsi Nusairat di Gaza Tengah. Diperkirakan sejumlah orang lainnya masih terkubur di bawah reruntuhan. Serangan ini menjadi yang kedua kalinya dilancarkan Israel dalam 2 hari terakhir. Israel juga melancarkan serangan udara di Khan Younis dan beberapa lokasi lainnya, termasuk di Tufa, Al-Darat, Sujaya, Fukari, Abasan, dan juga kamp pengungsi Jabalia. Situasi di Gaza kian memburuk menyusul menipisnya pasokan medis dan kebutuhan penting lainnya di rumah sakit. Organisasi Dokter Without Border melaporkan saat ini ada sebanyak 700 pasien menjalani perawatan di Rumah Sakit Al-Aqsa. Namun petugas medis di rumah sakit tersebut kesulitan menangani pasien karena kehabisan obat-obatan dan pasokan medis penting lainnya. Sejauh ini, serangan militer Israel di Gaza telah menewaskan sebanyaknya lebih dari 16.200 orang, di mana 6.600 diantaranya adalah anak-anak dan 4.300 adalah perempuan. Sementara korban luka melebihi 41.300.000 orang, sebagian besar diantaranya adalah anak-anak dan perempuan. Militer Israel terus membobardir wilayah Gaza, Palestina. Di hari ke-60, serangan Israel di jalur Gaza masih belum berhenti, sehingga membuat sejumlah rumah sakit kewalahan merawat korban luka. Zionis Israel menggempur permukiman Deir al-Balah. Warga pun langsung mendekat ke arah permukiman. Rekaman gambar ini diambil jurnalis independen Gaza dan tidak akan Anda temukan tayangannya di media barat. Terlepas dari kekecewaan dan ancaman, warga terus berupaya menolong para korban. Teriakan minta tolong dan kesakitan menggema di mana-mana. Warga berusaha mencari sumber suara agar bisa menyelamatkan para korban. Banyaknya korban luka dan meninggal dunia di kompleks Abu Misbah ini membuat sebagian frustasi. Mereka bingung mana yang menjadi prioritas. Sementara warga lainnya mencoba mencari korban yang masih hidup dan menolongnya meski dengan tangan kosong. Deir al-Balah terletak di tengah Gaza dan dekat dengan pantai. Pada Selasa sore, Israel mengebom wilayah ini tiada henti melalui serangan darat dan udara. Padahal ada sekitar 150 orang di bangunan 3 lantai ini. Mereka merupakan keluarga pengungsi. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut peristiwa ini membunuh setidaknya 45 orang dan membuat lebih dari 50 orang terluka. Beberapa korban meninggal dunia diyakini masih terkubur puing. Gelombang korban kebiadaban Israel terus berdatangan ke rumah sakit di Khan Younis, seiring dengan meningkatnya serangan Israel di selatan Gaza. Zionis mengintensifkan bombardirnya melalui darat, laut, dan udara di Gaza setelah gencatan senjata berakhir Jumat pekan lalu.
Kementerian Kesehatan Gaza menyebut hingga Selasa serangan Israel telah membunuh sedikitnya 15.899 orang dan angka ini belum termasuk korban meninggal dunia di Deir al-Balah. Lebih dari 6.600 korban jiwa merupakan anak-anak. Bombardir tiada henti Israel juga mengakibatkan lebih dari 41.000 orang di Gaza terluka. Sementara di tepi barat, Zionis membunuh setidaknya 259 orang dan mengakibatkan lebih dari 3.365 orang terluka. Sementara isak tangis mewarnai ruang jenazah Rumah Sakit Nasser di Khan Younis. Banyak warga kehilangan anggota keluarga mereka akibat perbuatan keji Israel. Sejumlah jenazah korban serangan militer Israel disemayamkan di luar ruangan karena tidak cukupnya tempat di dalam ruang jenazah. Sambil menceritakan detik-detik serangan, warga menangis kepergian anggota keluarga tercinta mereka. Sepanjang malam, Rumah Sakit Nasser dipadati oleh korban luka akibat serangan udara Israel. Israel meningkatkan serangan di jalur Gaza, khususnya di Khan Younis. Awal-awal pecahnya perang Israel dan Hamas, Israel memerintahkan warga Gaza di utara agar mengungsi ke selatan, di antaranya adalah Khan Younis. Namun kini, Israel juga menggempur wilayah Khan Younis. Warga Palestina telah putus asa karena tidak ada tempat yang aman lagi bagi mereka untuk mengungsi. Agresi militer Israel di Gaza telah mengakibatkan sepertiga dari 2,3 juta warga Gaza terusir dari rumahnya. Ya pemirsa, bagaimana? Udah mulai lapar belum nih? Bagaimana kalau sekarang kita kulineran yuk? Karena ada restoran Rica Raja yang terletak di Jalan Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara, merupakan restoran khas Manado. Restoran ini menyajikan berbagai jenis makanan khas Manado. Restoran di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara ini menyajikan banyak pilihan makanan khas Manado yang menjadi favorit seperti ayam woku dan sayur cah bunga pepaya cakalang. Tapi pastinya ada menu best seller juga di resto ini. Kita check it out dulu. Mau rahang tuna bakar rica sama rahang tokoru. Terima kasih. Sambil nunggu, kita intip proses masak rahang tunanya. Nah, ternyata sebelum dibakar, rahangnya diolesi bumbu rahasia khas Rica Raja. Seperti jeruk nipis untuk menghindari rasa amis dari ikan. Setelah dibakar, rahang tuna dibumbui juga dengan bumbu pedas dan madu. Nah pemirsa, ini dia rahang tuna bakar rica yang khas dengan bumbu ricanya yang pedas. Dengan harga 90 ribuan, satu porsi rahang tuna rica bisa dimakan berdua. Nah pemirsa, makanan aku semuanya udah datang nih. Yuk kita cobain satu-satu. Dagingnya tuh lembut banget. Dan pedas banget ternyata pemirsa sambalnya. Baru suapan pertama aja udah kerasa pedasnya. Perpaduan ikan yang gurih dan bumbunya yang manis itu menurut aku perpaduannya mantap banget. Enak banget, rasa manisnya menetralisir rasa pedas tadi dari rahang tuna bakar rica-rica yang tadi. Rata-rata pengunjung di sini setiap harinya mencapai 50 meja. Puncaknya saat akhir pekan dan hari libur. Biasanya pengunjung sampai harus waiting list. Saya pecinta pedas, jadi ya lebih sering ke Manado sih. Masih terjangkau, jadi untuk satu rahang itu bisa buat 2 orang. Ya, makanan Manado dia kan terkenal dengan pedas, jadi kita untuk pemakaian cabai dengan standar tidak ada yang dikurangi. Nah pemirsa, udah kenyang paripurna nih aku. Pemirsa semua yang penasaran, jangan lupa langsung aja datang ke sini. Sampai jumpa di Kulineran Cakrawala selanjutnya. Bye-bye!
Lagi dan lagi seorang siswi sekolah dasar menjadi korban perundungan. Beritanya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Pemirsa, seorang siswi sekolah dasar kembali menjadi korban perundungan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dalam video yang beredar luas, siswi kelas 5 SD itu mengalami tindak kekerasan dari teman-teman satu sekolahnya. Kabar itu sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Besok Cakrawala akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu karena sesaat lagi ada program kasus viral. Dan pada tanggal 13 Desember nanti akan kembali tayang New Facebooker dengan wajah baru yang tentunya semakin seru. Akhir kata saya Filipus Yonaso pamit. Selamat pagi dan wassalamualaikum. Video perundungan atau bullying yang dialami siswi kelas 5 sekolah dasar di Pangkal Pinang, Bangka Belitung beredar luas di media sosial. Para pelaku perundungan adalah teman-teman satu sekolah korban. Setelah video ini beredar, kasus ini langsung menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang. Mereka menggelar pertemuan antara wali murid pihak korban dan pelaku, pihak sekolah, serta aparat kepolisian. Selama ini akan kita bina. Kita nggak langsung sanksi, enggak. Dua-duanya pelaku maupun korban diberikan konseling. Pihak kepolisian memastikan tidak bisa memidanakan kasus ini karena para pelaku masih di bawah umur. Sama-sama anak lah. Jadi umurnya itu 10 tahun itu tidak bisa dipidana sesuai dengan perundang-undangan nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak. Meski keluarga korban setuju untuk berdamai, namun orang tua siswi pelaku berinisiatif memindahkan anak mereka ke sekolah lain. Ini sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan putri mereka. Selain itu, juga agar korban tidak trauma saat bertemu lagi dengan pelaku di sekolah. Biar kamu kalau nyapu yang bener ya. Buat Facebookers yang baru, udah saya bersihin. Saya diajak syuting kan. Facebookers segera di Antv Rame.